Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Nurlatika Dewi dengan NIM 082. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan terhadap koagulasi protein. Alat dan bahan yang digunakan yaitu di sini ada cup plastik kecil, lalu ada 2 telur mentah, ada cuka, ada garam, ada deterjen, ada alkohol, dan yang terakhir yaitu ada air mineral. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita siapkan 6 buah wadah, kemudian dimasukin masing-masing putih telur kurang lebih 30 ml atau setengah bagian. Lalu kita tambahkan 10 tetes cairan ke dalam masing-masing wadah secara terpisah. Nah, wadah yang pertama itu ditetesi cuka, wadah yang kedua ditetesi deterjen, wadah yang ketiga ditetesi alkohol, wadah yang keempat ditetesi garam dapur, wadah yang kelima ditetesi air, dan wadah yang keenam itu tidak ditambahkan apa-apa. Lalu selanjutnya kita kocok atau aduk agar putih telur bersama bahan-bahan yang ditambahkan itu bisa tercampur. Lalu setelah itu kita amati perubahannya dan jangan lupa untuk dicatat. Nah, setelah itu kita panaskan campuran putih telur pada wadah kelima dan kita amati, lalu jangan lupa dicatat juga. Dan selanjutnya itu kocok cepat putih telur dalam gelas yang terakhir. Lalu kita amati dan kita catat. Nah, selanjutnya di sini ada gambar atau foto wadah yang berisi putih telur sebelum dicampur oleh bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya di sini adalah hasil pengamatan. Untuk gambar pertama itu putih telur yang tidak dicampur dengan apa-apa, jadi ketika dikocok dengan cepat ada perubahan yaitu berbusa. Lalu ketika putih telur dicampur dengan cuka seperti gambar yang ada pada foto kedua itu mengalami perubahan yaitu berbusa. Sedangkan putih telur yang dicampur dengan air mineral juga mengalami perubahan berbusa. Dan untuk putih telur yang dicampur oleh garam tidak mengalami perubahan atau tidak berbusa. Selanjutnya di sini untuk gambar yang pertama itu adalah putih telur yang dicampur oleh air, kemudian dipanaskan di atas panci yang berisi air mendidih. Nah, itu memiliki perubahan yaitu menggumpal. Sedangkan untuk pada foto kedua itu ketika putih telur ditetesi oleh deterjen, dia mengalami perubahan yaitu berbusa dan ada beberapa balon di sekitar dinding wadah. Dan yang terakhir itu adalah putih telur yang dicampuri oleh alkohol atau ditetesi oleh alkohol itu juga mengalami perubahan yaitu busa dan menggumpal. Dari hasil percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa putih telur ini mengalami denaturasi protein, yang dimana denaturasi protein ini merupakan fenomena yang umum terjadi akibat interaksi dengan faktor-faktor seperti perubahan suhu, pH, atau zat kimia tertentu. Nah, perubahan ini itu dapat diamati dalam pembentukan busa saat putih telur berinteraksi dengan berbagai zat, kemudian menunjukkan perubahan struktur protein. Meskipun denaturasi protein dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi protein bagi tubuh, kandungan gizi protein tidak selalu rusak atau berkurang secara langsung setelah mengalami perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses denaturasi protein dan pengaruhnya terhadap kualitas nutrisi dan fungsi biologis protein dalam tubuh itu sangat penting. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami lebih baik tentang bagaimana proses denaturasi protein ini dapat dimanfaatkan atau dihindari dalam pengolahan makanan untuk menjaga kualitas nutrisi dan keamanan pangan. Selain itu, pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih dan memproses makanan dengan benar juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pola makanan yang sehat dan aman.